Seringkali ya, dalam sejarah, ada percikan-percikan kecil yang akhirnya jadi api besar. Tapi, kita lupa. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu percikan itu. Sebuah resolusi yang mungkin banyak dari Anda belum pernah dengar. Padahal, ini adalah seruan suci yang jadi bahan bakar utama perjuangan kemerdekaan kita. Jadi, resolusi apa sih ini? Kenapa bisa dibilang terlupakan padahal dampaknya sebesar itu? Jawabannya teman-teman ada di hari-hari yang super tegang, tepat setelah proklamasi kemerdekaan kita. Coba kita mundur dulu ke tahun 1945. Bayangin, proklamasi baru aja dibacain. Harusnya kan euforia, pesta ya, tapi nyatanya enggak. Suasananya malah tegang banget. Kenapa? Karena di tengah kekacauan itu semua, ada ancaman lama yang siap datang kembali. Dan situasinya benar-benar memburuk dengan cepat. Awal September, pasukan sekutu mendarat di Jakarta. Oke, awalnya mungkin masih ada yang positive thinking. Tapi, akhir bulan, kecurigaan paling buruk jadi kenyataan. Kapal perang Inggris datang, dan coba tebak siapa yang ikut. Pejabat-pejabat sipil Belanda. Nietzsche. Wah, kabar langsung menyebar. Kapal-kapal lain juga lagi OTW ke Semarang dan Surabaya. Ketakutan itu jadi nyata banget. Mereka kembali lagi. Nah, di tengah ancaman yang makin jelas ini, para ulama kita nggak tinggal diam. Mereka nggak punya senjata canggih, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah fatwa, sebuah keputusan agama yang nantinya bakal jadi pondasi perlawanan rakyat. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, ada satu konsep kunci yang harus kita pahami bareng-bareng. Namanya fardhu ain. Ini penting banget. Fardhu ain itu bukan sekadar saran atau anjuran ya. Ini adalah kewajiban pribadi yang melekat pada setiap individu muslim. Nggak bisa diwakilin, nggak bisa dititip. Dan inilah teman-teman yang bikin fatwa yang akan kita bahas ini punya kekuatan yang luar biasa. Dan benar saja, tanggal 17 September, fatwa itu keluar. Isinya 3 pilar yang, nggak ada kompromi sama sekali. 1. Melawan penjajah itu hukumnya fardhu ain, kewajiban pribadi. 2. Kalau gugur dalam perjuangan ini, ganjarannya mati syahid. Dan yang ketiga, ini yang paling keras. Siapapun yang coba-coba memecah belah persatuan, hukumannya dibunuh. Jelas ya? Nggak ada ruang abu-abu sama sekali. Suara kapal perang sekutu di pelabuhan itu udah kayak lonceng alarm yang nggak bisa diabaikan lagi. Ini udah darurat. Makanya langsung diadakan sebuah pertemuan super penting. Isinya, para ulama paling berpengaruh se-Jawa dan Madura. Mereka kumpul di satu tempat untuk satu tujuan. Coba kita catat baik-baik momen ini. Surabaya, 21 Oktober 1945. Ini bukan cuma sekedar tanggal dan tempat. Ini adalah titik di mana sejarah perjuangan bangsa kita berbelok ke arah yang menentukan. Dan ini bukan kumpul-kumpul biasa loh. Lihat saja nama-nama yang hadir. Ada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ada putranya, Kiai Haji Wahid Hashim, dan ratusan ulama besar lainnya. Kebayangkan, otoritas moral mereka itu luar biasa besar. Apapun keputusan yang lahir dari ruangan itu, gaungnya pasti akan terasa di seluruh penjuru negeri. Nah, disinilah kita sampai pada puncaknya. Puncak emosional dari cerita ini. Momen di mana resolusi final itu dirumuskan, disepakati, dan siap untuk diumumkan ke seluruh dunia. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari membuka kongres itu dengan kalimat yang langsung menggetarkan seisi ruangan. Coba bayangin suasananya. Beliau dengan kefasihan bahasa Arabnya menetapkan nada yang begitu khidmat tapi sekaligus tegas. Para kiai yang hadir kabarnya sampai berkaca-kaca. Pesannya jelas banget, perjuangan ini adalah perjuangan suci, demi kehormatan umat dan bangsa. Di dalam ruangan yang sempit dan penuh ketegangan itu, akhirnya lahirlah resolusi jihad. Perhatikan ya, ini bukan lagi sekedar fatwa, tapi sudah menjadi sebuah resolusi resmi dari sebuah kongres ulama. Isinya mengukuhkan bahwa jihad untuk membela agama dan negara adalah fardhu ain, kewajiban bagi semua, laki-laki, perempuan, semuanya tanpa terkecuali. Dan saat resolusi itu dibacakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, suaranya sampai bergetar. Sumber-sumber sejarah mencatat momen yang luar biasa mengharukan ini. Para ulama meneteskan air mata. Mungkin itu air mata haru, lega, karena panggilan jihad akhirnya terjawab. Sejak detik itu, nggak ada lagi kata mundur. Mereka lalu saling berpelukan, mungkin sadar ini bisa jadi pertemuan terakhir mereka di dunia. Jadi, saat mereka berpelukan, sambil bertanya-tanya siapa di antara mereka yang akan gugur sebagai syuhada pertama, mereka sebenarnya telah mengikat sebuah janji yang sangat suci. Pertanyaan besar yang tersisa untuk kita sekarang adalah, apa sebetulnya arti dari janji yang dibuat di ruangan sempit di Surabaya itu bagi masa depan bangsa ini? Nah, itu pertanyaan yang menurut saya patut kita renungkan bersama.